Halo, apa kabar untuk Virgo? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk Virgo nih tentang energi, karir, keuangan, dan asmara kamu di bulan Mei. Ya, 1 bulan ke depan untuk bulan Mei nih. Sekali lagi ini sifatnya adalah general reading, jadi nggak semua harus resonate buat keadaan kamu di luar sana. Dan untuk asmara tidak secara general ya, jadi ini bukan hanya untuk single ataupun couple. Jadi nggak terbatas ya. Karena untuk sesi single dan couple akan aku reading di next sesi. Nah, ada sesi tertentu lagi buat kamu. Oke, aku cek dulu di sini untuk Virgo untuk energi karir. Suruh fokus kamu, Virgo. Apa sih yang sekarang menjadi tujuan kamu? Kamu fokus di situ. Perbaiki dulu. Jadi lebih ke arah kayak, kalaupun kamu bisnis, coba kamu tingkatkan bisnis kamu. Nah, kayak gitu loh maksudnya ya. Jadi kamu harus fokus. Kalaupun ada masalah, kamu harus fokus dengan masalah yang sedang kamu hadapi. Ya, jangan sampai kayak, ataupun bisa saja gini, karena ada beberapa masalah, jadi kayak kamu bingung untuk menyelesaikan masalah-masalah kamu di sini. Jadi kamu harus fokus dulu satu untuk selesaikan dulu. Kalau udah selesai satu lagi, itu kalau masalah. Tetapi kalaupun dengan hal lain, kita masalah tentang fokus, yaitu di saat kamu mengerjakan sesuatu, akan ada pekerjaan baru lagi. Nah, ini bikin kamu gak fokus. Paham gak? Jadi intinya apa? Kemungkinan Virgo di 1 bulan ke depan ini gak fokus ya dengan pekerjaan kamu, dengan usaha kamu. Bingung intinya seperti itu. Mana ini yang harus gue kerjain dulu, atau mana nih yang harus aku selesaikan dulu. Nah, itu ya. Tapi di sini aku melihat kamu punya kelebihan untuk menyelesaikan itu ya untuk Virgo. Jadi intinya tetap nggak usah diremehin, tapi kamu punya kemampuan untuk menyelesaikan ya. Nah, ini makanya di sini kamu berusaha untuk fokus ya. Awal-awal mungkin kamu nggak fokus, tapi di sini aku melihat kamu berusaha untuk fokus. Nah, ini dia. Gini, di sini aku melihat kayak kamu berusaha untuk menyelesaikan di sini ya, berusaha menyelesaikan. Sebetulnya kamu bisa, cuman ada situasi juga kamu itu ngerasa cemas. Bisa nggak ya, gitu. Mampu nggak ya aku? Ya, ada kecemasan. Aku melihat ada kecemasan di sini. Nah, ini mungkin karena kamu udah banyak pekerjaan ditambah lagi. Atau bisa saja kita memasalah deadline. Nah, pekerjaan hanya satu, tapi deadline-nya ini yang bikin kamu nggak fokus. Atau kebetulan kamu lagi fokus-fokusnya kerja, ada masalah yang lain yang muncul yang bikin kamu bingung di sini. Nah, ini loh. Akhirnya timbul rasa cemas. Ya. Gini teman-teman, kalau kita masalah honor your unique ini sendiri itu adalah gini, kamu cemas karena kamu sebetulnya kamu tuh memiliki kemampuan, kamu tuh memiliki kelebihan. Nah, ya, kamu memiliki talent yang mungkin orang lain itu nggak miliki, tapi kamu tuh punya. Nah, ini loh, di saat kamu diberikan sesuatu tantangan baru, berarti apa? Bersyukur dulu, terima kasih dulu. Berarti kamu memiliki kemampuan yang lebih dari teman-teman yang lain. Nah, ini ya. Tapi di sini aku masih melihat ada keadaan bahwa kamu itu kayak apa ya, cemas ya, ada kecemasan. Nah, ini apakah kamu bisa atau tidak? Makanya aku bilang sebetulnya kamu bisa karena kamu memiliki kemampuan itu. Tapi karena kecemasan kamu inilah yang membuat kamu tuh kayak kadang-kadang itu akhirnya nggak bisa fokus ya. Jadi ini bisa jadi saran buat teman-teman yang lain ya. Di saat kamu yakin pada diri kamu sendiri dan kamu berusaha untuk fokus untuk menyelesaikannya, maka kamu bisa. Intinya seperti itu. Hindari rasa cemas itu sendiri ya. Mungkin hindari juga rasa overthinking kamu. Nah, ya. Atau kita ngomong masalah yang namanya rasa tidak percaya diri kamu juga. Nah, ini ya. Oke, kita lanjut lagi untuk yang namanya keuangan. Oke. Gini teman-teman.
tanpa kita sadari atau tanpa kamu sadari ada situasi jadi kayak gini, bahwa apa yang kamu dapatkan, ya, apa yang kamu miliki sekarang atau bahkan yang tidak kamu miliki itu bukan hanya milik kamu. Nah ini loh, contoh kayak gini nih, ya. Ada sesuatu yang memang harus kamu sadar bahwa sudah saatnya untuk berbagi. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini kalau aku lihat ada connecting with the living water ini sendiri, ada sesuatu yang harus kamu perdalam lagi tentang kondisi keuangan kamu. Dalam kata arti apa? Jadi lebih ke arah kayak mendetail. Ya. Situasi secara mendetail tentang kondisi keuangan kamu. Ini kalau aku melihat di sini berarti intinya apa? Lebih diperhitungkan kembali. Nah, ini ya. Lebih diperhitungkan kembali. Nah, ini ya. Karena di sini aku melihat ada beberapa hal ya. Gini. Yang pertama, berbagi. Sedekah, beramal, itu juga berbagi ya. Bersedekah, beramal, dan memperhitungkan kembali situasi keuangan kalian. Dipelajari lagi. Dalam kata arti apa? Ini kalaupun menyangkut tentang bisnis ataupun uang yang cukup banyak, jangan tergesa-gesa. Diperhitungkan secara matang. Ya. Kondisi baik dan buruknya. Nah, ini loh. Karena kalau tidak, yang ditakutkan apa? Kamu salah jalan. Nah, ini dia. Ya, salah jalan. Karena perhitungan yang kurang matang dalam kondisi keuangan kamu. Nah, ini. Jadi intinya apa? Perhitungkan secara matang-matang sebelum kamu mengeluarkan pengeluaran. Ya. Jangan sampai nanti kecewa. Jadi kayak nyesel di belakang. Nah, daripada nyesel di belakang, jika ada sesuatu kamu tahan dulu. Kamu perhitungkan kembali positif dan negatifnya, untung atau ruginya ya untuk Virgo. Oke, aku cek lagi untuk asmara. Ada perubahan yang mendadak. Ada berita yang tiba-tiba. Pokoknya aku melihat ada sesuatu yang tiba-tiba atau mendadak ya. Tiba-tiba ada perubahan mungkin dalam asmara kamu di sini, ya. Atau kabar yang bikin kamu kaget, ya. Nah ini ada perubahan. Oh pantes. Gini teman-teman ya. Mungkin kamu berjalan dengan seseorang yang tiba-tiba berubah. Yang awalnya dia A, B, C, D, tiba-tiba berubah. Nah, perubahan ini disebut dengan the next fase. Berarti apa? Jati diri yang sebenarnya muncul. Karakter yang sebenarnya ini mulai muncul. Ya, karakter yang sebenarnya ini mulai muncul. Yang tadinya mungkin dia itu cuek, lama-lama sama kamu kok dia bawel banget, atau bahkan sebaliknya. Yang tadinya perhatian, tiba-tiba dia cuek. Yang tadinya dia selalu ada, tiba-tiba kayak orang pergi dan datang dan pergi begitu aja, atau menghilang begitu aja. Yang tadinya begini, tiba-tiba dia begini. Nah ini ya. Kalau aku lihatnya seperti itu. Karena apa? Kalau aku melihat karena kondisi kalian ini the next fase. Oh. Ini teman-teman, perubahan dari next fase ini mencerminkan, mencerminkan. Jadi gini, yang berubah sebetulnya tidak hanya mungkin orang yang sedang kamu pikirkan, tapi sebetulnya kamu juga berubah. Karena aku lihat di sini mirror. Mungkin menurut kamu, ya, dia berubah, tapi tanpa kamu sadari dia merasa bahwa kamu berubah. Contoh dulu waktu awal-awal kamu cuek sama dia. Kenapa sekarang kayak kamu tiba-tiba yang sering begini sama dia? Nah, ini juga bisa ya. Nah, ini. Kalau kita ngomong masalah mirror, berarti intinya apa? Di saat kamu jalan sama dia, semua energi
bukan semua energi, jadi semua karakter dan sifat kalian ini keluar semua, yang asli ini pada keluar semua. Karena apa? Sudah fase nyaman, jadi kayak merasa pada kayak di rumah sendiri. Contoh, kamu udah dianggap sebagai kayak keluarganya, orang terdekat dia. Jadi untuk apa sih kayak berpura-pura untuk menjadi orang yang begini, menjadi orang yang begini. Jadi dia itu kayak seolah-olah udah menunjukkan, ini aku yang sebenarnya, ini aku yang aslinya. Yang tadinya dia ada selalu buat kamu, tiba-tiba dia orangnya sibuk banget ya di luar sana. Atau ternyata dia nggak suka chat, ternyata dia nggak suka teleponan. Oh, nah seperti itu. Yang tadinya dia menganggap bahwa kamu seperti ini, ternyata kamu orangnya kayak gini ya. Yang tadinya kamu anggap dia begini, ternyata kamu tuh orangnya, nah seperti itu. Jadi intinya untuk Virgo di sini aku melihat ada next fase dalam hubungan kalian. Next fase ini bisa menjadi positif buat kamu, bisa tidak. Nah, positifnya saat kalian ini bisa sama-sama menerima kekurangan satu sama lain, ya. Tapi negatifnya ini bisa menjadi sesuatu hal yang jadi pertentangan. Aku nggak suka kamu begini, yang satunya juga begitu. Jika dibiarkan ini akan menjadi toxic relation ya teman-teman. Nah ini, jadi kalau kita ngomong soal the butterfly ini sendiri, bahwa kenapa ada lightening, ada perubahan karena fase kalian udah meningkat ke fase di saat udah nyaman baru kelihatan gitu loh sifat dan karakter aslinya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena di saat udah mulai fase nyaman ini, karena perasaan udah bener-bener, jadi kayak bukan untuk main-main gitu loh teman-teman ya. Seperti halnya kamu dengan keluarga kamu, dengan ayah ibu kamu, dengan kakak adik kamu, sifat asli kamu semuanya mereka tahu. Kamu orangnya begini atau orang begini, itu keluarga kamu tahu. Nah ini ya, makanya hadir mirror ini sendiri adalah bagaimana kalian ini bisa saling menerima satu sama lain, kekurangan, kelebihan. Jika bisa, seperti aku bilang, ini dampaknya akan positif ke arah yang jauh lebih baik. Kita ngomong masalah engagement ring. Nah, completion. Saat kamu udah kayak, ya udah, memang seperti itu kamu. Aku terima kamu apa adanya, begitupun dia. Maka hubungan ini bisa lebih ke arah atau ke jenjang yang lebih tinggi. Begitupun yang baru-baru menikah ya teman-teman. Mungkin awal-awal menikah semuanya serba bunga-bunga, serba pelangi. Berapa bulan berjalan dalam hubungan pernikahan ada aja, ternyata dia begini, ternyata dia begini, ternyata dia aslinya tuh seperti ini. Kalau di rumah ternyata dia begini, ternyata dia kelihatannya orangnya bersih, ternyata jorok. Nah seperti itu bisa juga. Ternyata orangnya males, gitu ya. Nah ini berarti apa? Tergantung dari kalian, bagaimana kalian itu kita mirror. Di saat ada perubahan seperti itu, bisa nggak menerima satu sama lain? Oke? Jadi itu ya buat teman-teman semua di luar sana, aku akhiri, semoga bermanfaat. Oke, see you next time.